Selamat hari Minggu adik-adik kakak. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Allahku besar. Yes, yes, yes. Wah, udah semangat ya Kak. Kita ulang ya Kak. Coba semua adik-adik, coba semua berdiri. Mau Kak Juan mau lihat. Walaupun Kak Juan sama kakak-kakaknya yang di depan tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Sekarang adik-adik semua bangkit berdiri. Mama papanya juga ikut bangkit berdiri. Kita mau semangat dulu ya Kak ya. Tepuk semangat Kak. Boleh. Kita cobain Tepuk Kak. semangat lah biar adik-adik di rumah boleh semangat ya Kak. Iya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Wah. Udah semangat ya Kak. Suaranya keras banget. Suaranya Kak. kedengaran sampai sini ya Kak. Iya Kak, benar. Kakak-kakak yang di belakang sudah semangat? Semangat ya Kak. Oke. Kita udah semangat semuanya nih. Oh kalau gitu kita sapa lagi dong Kak. Iya Kak, ayo Kak. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Allahku besar. Yes, yes, yes. Oh, kasih tepuk tangan dulu Kak. Ya. Luar biasa adik-adik ya. Iya, Kita betul, mau Kak. masuk dalam ibadah kita ya Kak. Iya Kak. Kita mau angkat pujian. Dunia boleh katakanku. Adik-adik Kita pada tahu istimewa kan ya? Kita istimewa ya. Iya betul Kak, kita istimewa Kak. Adik-adik bangkit berdiri ya. Pakai gerakan ya adik-adik. Boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan kita apa? Ku istimewa. Ku istimewa. Karena apa Kak? Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita ulang sekali lagi lebih semangat ya. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa untuk kita? Kita adalah anak yang istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, kita sekarang mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, penyertaan-Mu hingga sepanjang detik ini. Kau masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Inang Pendeta, berkati kami semua Tuhan dalam kebaktian sekolah minggu kami ini. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih, tahu nggak siapa gembala kita Kasih? Siapa Kak? Kakak-kakak yang di belakang tahu nggak?
gembala kita yang baik. Siapa? Tuhan Siapa Yesus. adik-adik? Tuhan Yesus. Wah, Betul, Tuhan Yesus ya Kak. Ya, betul sekali Kak, Tuhan adalah gembala. Maka kita akan nyanyikan lagu ini ya, Kak, pujian ini ya. Adik-adik Tuhan bangkit gembala. berdiri ya. Adik-adik juga bangkit berdiri di rumah, mama papa juga. Semua ya pakai gerakan. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang memimpinku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Kita ulang sekali lagi ya, lebih semangat adik-adik. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang memimpinku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Nah, kita mau apa lagi nih Kak? Sekarang kita mau masuk dalam ayat hafalan kakak. Oke, dari mana Ayat nih? hafalan mingguan. Masih ingat nggak adik-adik? Ayo adik-adik, Ingat nih. ayat hafalan kita minggunya, tiap minggunya berganti-ganti ya kak. Iya, Kak. Kalau minggu ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur. Mazmur 23 ayat 1b sampai dengan 2. Coba adik-adik Dibuka dulu Alkitabnya. dibuka dulu ya, Kak. Alkitabnya. Mazmur perjanjian lama atau baru nih? Yo, pasti pinter adik-adik semua kak. Ayo, Sudah. sekarang sudah dapat. Kita hitung mundur ya kak, dari 5. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Pasti sudah dapat ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Kita baca dari halaman ini dulu ya kak. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1b sampai dengan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Waduh, senang sekali dengar ayat ini ya Iya, kak. Kak, ya. Kita baca sekali lagi ya kak Sekali ya. lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1b sampai dengan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Luar biasa Tuhan kita ya kak. Iya nih Kak. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Tuhan. Apa aja yang kita siapkan kak? Apa nih? Alkitab Kak. Apa aja kakak? Apa aja nih Kak? Alkitab sama Alkitab. hatinya ya kak ya. Ya buku catatannya Artinya. ya Kak. Oh, Siapa tahu ada yang mau betul. ditulis. Dan janji ya adik-adik, saat firman sedang dibacakan sama inang pendeta, tidak boleh jalan-jalan dulu ya. Tidak boleh makan ya Makan ya, Kak. kak. Apalagi berantem nih Kak. Ya, tidak boleh Nggak ribut. boleh ribut. Apalagi kak? Tidak boleh main-main. Main HP lagi ya kak? Enggak boleh. Harus duduk yang rapi. Duduk yang manis ya kak? Memperhatikan khotbah inang pendeta ya Kak. Betul sekali kak. Sudah, kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami, semua anak-anak sekolah minggu, hingga pagi hari ini. Di minggu yang indah ini, kami anak-anak-Mu boleh kembali beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan memberkati supaya kami semakin baik oleh karena firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, sudah siap ya. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini dari kitab Injil Yohanes. Sudah dibuka Alkitabnya? Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Sudah dibuka Alkitabnya? Oke, sekarang sambil membaca, kita perhatikan ya semuanya. Dan Inang akan bacakan teksnya untuk kita. Adik-adik di rumah bisa juga mengikuti membacanya. Ya, kalau begitu mari kita bersama-sama membacanya. Ayat yang 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku.
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai sekarang adik-adik belum bisa datang beribadah ke gereja karena pandemi belum berlalu. Karena itu adik-adik harus tetap ingat ya, menjaga kesehatan dengan cuci tangan, pergi keluar rumah harus memakai masker, dan makan makanan yang bergizi. Tetap ingat ya adik-adik semua. Nah, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kita, menggambarkan dirinya. Dialah gembala yang baik dan tidak ada yang lain. Gembala yang baik, kata Yesus, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Adik-adik semua tahu ya gembala? Gembala memang tugasnya apa? Menjaga kawanan domba. Gembala itu akan menuntun domba-domba dari kandangnya, dibawa ke tempat di mana ada banyak rumput, di mana ada air, supaya domba-domba itu bisa makan dan minum dengan baik. Dan domba-domba itu akan bertumbuh dengan baik dan sehat, menjadi domba-domba yang sehat gemuk. Bukan hanya itu, tugas gembala juga bukan hanya menunjuk, membawa, menuntun ke padang rumput yang segar, air yang segar. Gembala itu juga menjaga. Jangan sampai ada binatang buas yang menerkam lalu mencerai-beraikan kawanan domba itu. Karena itu gembala pasti selalu punya tongkat. Adik-adik tahu kan? Pasti gembala selain kalau dia menggembalakan domba, selain dia mungkin membawa seruling supaya dia bisa mengusir kesepiannya di padang rumput, dia juga selalu membawa tongkat. Apa gunanya tongkat itu? Tongkat itu sangat berguna untuk menjaga kawanan domba. Bahkan mungkin bisa dipakai untuk mengusir serigala atau binatang buas yang akan menerkam, mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi gembala yang baik, dia selalu punya alat untuk menjaga, melindungi kawanan domba. Dan biasanya ya, tongkat gembala itu dia agar berbentuk seperti huruf J yang terbalik. Tahu ya adik-adik sekolah minggu huruf J ya, terbalik tapi dia tidak dia panjang gitu ya. Huruf J yang terbalik. Terbalik atau bukan ya? Seperti itu bentuknya. Nah, dia agak melingkar di atasnya. Itu gunanya untuk apa? Oh, ternyata domba-domba itu tidak selalu menurut semuanya. Ada aja domba yang bebal, domba yang keras kepala. Dia tidak mau berjalan mengikuti kawanan domba, dia ingin lari sendiri jalan, cari jalan yang lain. Nah,
Gembala lalu memakai tongkatnya, diambilnya tongkatnya langsung ditarik itu leher domba supaya kembali ke jalan yang dituntun oleh gembala. Atau kalau ada yang mengganggu, tongkatnya bisa dipakai untuk memukul, mengusir. Dan juga kalau ada domba-domba yang nakal, ini bisa dipakai untuk memukul ekornya, ya, supaya kembali ke jalan yang dituntun oleh gembalanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan dialah gembala yang baik dan kita domba-dombanya. Kita ini milik kepunyaan Yesus Tuhan kita. Dan Yesus Tuhan Juru Selamat, gembala yang baik, menuntun kita supaya kita hidupnya baik, bertumbuh dengan baik, hidup dengan penuh kesejahteraan dan sukacita. Yesus gembala yang baik itu ingin sekali kita terlindungi dan tidak mau seorang pun di antara kita pergi dari kelompok kita atau mengambil jalan sendiri, atau ada predator lain yang ingin memangsa, menerkam, merusak kita. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, siapa kira-kira yang bisa secara langsung menuntun, membantu yang dikirim oleh Yesus gembala baik itu bagi kita? Kalau di rumah, ayah dan ibu menjadi gembala kita. Di gereja, kakak guru sekolah minggu menjadi gembala kita, penuntun kita, pembimbing kita. Demikian juga bapak ibu sintua, juga pendeta. Itu semua menjadi gembala bagi kita untuk membimbing kita. Di sekolah, guru kita membimbing kita. Tapi yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita. Menjadi gembala bagi kita yang baik untuk menuntun kita. Nah, gembala yang baik seperti Yesus yang sungguh amat baik, dia memberikan nyawanya. Dan yang paling utama, adik-adik tidak boleh lupa, Yesus gembala baik itu memberikan nyawanya, dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya kuasa iblis, kuasa si jahat tidak mempengaruhi kita dan membawa kita ke jalan yang sesat. Yesus menyelamatkan kita dari hal-hal buruk, dari kuasa-kuasa yang ingin membuat kita jauh. Dan di rumah, orang tua kita menjadi gembala bagi kita. Karena itu, adik-adik sekolah minggu, sekarang banyak sekali yang ingin menerkam kita loh, hati-hati. Dari mana itu yang bisa merusak kita, membuat kita menjadi sakit, membuat kita tidak nyaman? Adik-adik pasti sudah punya handphone masing-masing ya. Bahkan mungkin menangis kalau ibunya tidak membeli kuotanya, merengek-rengek. Hati-hati ya. Handphone bagus, teknologi bagus, ya puji Tuhan ya. Ada orang-orang pintar diberkati Tuhan sehingga kita punya teknologi yang maju sekarang. Adik-adik mah hebat sekarang. Tidak seperti masa inang pendeta dulu, tidak ada handphone. Nah, sekarang adik-adik sudah punya handphone, tapi hati-hati. Handphone itu bisa menjadi alat si jahat untuk merusak kita. Nah, gembala yang baik, dia akan lihat seperti kata firman Tuhan hari ini. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, mengenal suaranya. Dan domba-domba yang baik juga mengenal suara gembalanya. Mengenalnya bagaimana? Oh, gembala yang baik itu akan menuntun ke arah yang benar. Domba-domba yang baik akan mendengar suara yang baik dan benar untuk menuntun kepada yang baik.
Nah, perhatikan adik-adik semua ya, ada banyak anak-anak sekarang dipengaruhi oleh game. Dia senang bermain game, tidak ingat belajar. Gembala yang baik, kalau ibu, bapak mengingatkan, anakku, tolong punya waktu, punya disiplin, kapal bermain handphone, harus didengar. Ya, harus didengar dan dilakukan apa yang disampaikan oleh gembala kita, bapak mama kita, guru sekolah minggu, guru di sekolah. Tujuannya apa? Supaya semuanya kita menjadi baik, pintar. Tuhan Yesus tidak mau seorang pun anak sekolah minggu menjadi korban, ditipu oleh permainan-permainan game, menjadi lalai, pergi jauh, semaunya, sesukanya, tidak mendengar. Nah, adik-adik, bisa nanti kamu lihat contoh di dalam tayangan kita, pengaruh yang tidak baik kepada orang yang sangat suka bermain game, merusak diri. Nah, Inang Pendeta nggak mau seorang pun anak sekolah minggu HKBP Bandung Barat seperti korban, menjadi sakit, tidak baik wataknya, tidak baik hatinya. Dan ingat, Tuhan Yesus baik, Dia sudah mati untuk menyelamatkan kita. Dia gembala yang menjaga, melindungi, supaya kita semua aman, supaya kita semua baik. Mohon adik-adik sekolah minggu mengingat, Yesus gembala yang baik menuntun aku supaya aku baik hari ini, besok, sampai di masa depan mencapai cita-cita yang baik, menjadi anak Tuhan yang baik, domba milik Tuhan yang baik, yang dapat menyukakan hati sesama, terutama mengenal, mendengar suara Tuhan. Semoga adik-adik sekolah minggu tetap ingat, Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Supaya hal-hal buruk, percaya kepada firman-Mu dan selalu mau mendengar firman-Mu, juga mendengar arahan, tuntunan dari orang tua kami sebagai gembala yang dekat bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama. Wah, luar biasa sekali ya Kak firman Tuhan kita Ya, kali ini. betul ya Kak. Tuhan Tentang apa nih Kak? Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala kita ya Kak. Tapi Iya. Kak, kalau di rumah siapa ya gembala anak-anak ya Kak? Orang tua kita dong Kak. Iya, orang tua benar Kakak. Betul. Tapi kalau di gereja siapa? Kalau di gereja, Oh betul. betul, Terus, kakak sekolah minggu. kalau di sekolah? Betul. Kalau sekolah, Kalau di sekolah? ibu guru. Betul sekali. Adik-adik juga pasti tahu siapa gembalanya ya. Ya betul. Tapi gembala kita yang paling utama dan paling istimewa adalah Tuhan Yesus. Kalau gitu kita nyanyikan ya Kak. Tuhan, Kau gembala kami. Kidung Jemaat nomor berapa Kak? 407. Oke. Kak, ini sambil mengumpulkan persembahan ya Kak? Betul Kak. Ayo sekarang persembahannya nanti boleh ditransfer ya Kak ya? Ya, betul. Melalui apa Kak? OVO dan dan GoPay GoPay boleh. ya Kak ya. Dan boleh juga ditransfer ke nomor rekening ya Kak. Nanti ada ya. Nomor rekeningnya dikasih tahu Di ya. akhir. Oke, sekarang adik-adik siapkan hatinya. Coba siapkan uang persembahannya lipat yang rapi. Kita akan angkat pujian Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu.
Kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menaringi kamu dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Ibadah kita sudah selesai kakak. Iya. Tapi sebelumnya kita punya jargon setiap minggu. Apa nih Kak jargon minggunya? Anak-anak sudah ini, hafal Kak? semua kakak. Sudah hafal semuanya. Pastinya. Yuk kita sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan Tuhan adalah gembalaku. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.